Banyumas bukan hanya tentang budaya dan keindahan alam. Banyumas adalah tentang kepedulian, kebersamaan, dan semangat menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Dari sudut kota hingga desa, masyarakat dan pemerintah bergerak bersama mewujudkan Banyumas menuju sampah nol. Karena lingkungan yang bersih adalah warisan terbaik untuk generasi masa depan. Setiap hari, aktivitas masyarakat menghasilkan sampah. Namun Banyumas terus bergerak mencari solusi melalui pengelolaan dan pengurangan sampah secara terpadu. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat. Hadirin, saat ini kami sudah berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk melakukan wawancara terkait Banyumas menuju sampah nol. Mari kita berbincang langsung dengan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Arif Sugiono. Selamat pagi Bapak, mohon izin saya Dimas Bagus Aditya, calon seleksi Paskibraka Nasional, ingin menanyakan terkait program Banyumas menuju sampah nol. Apa yang membedakan dari Kabupaten Banyumas sendiri dengan kabupaten dan kota lainnya, terutama dalam pengelolaan dan pengurangan sampah plastik? Tiga hal yang membedakan Banyumas dengan kabupaten kota yang lain. Yang pertama, bahwa Banyumas tidak lagi memiliki konvensional landfill atau TPA konvensional, sehingga sampah didorong diolah menggunakan konsep pengolahan sampah terpadu. Jadi Banyumas ada di sisi hulu, tengah, dan hilir. Di sisi hulu adalah penghasil sampah masyarakat, kemudian di sisi tengah ini yang kedua yang membedakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini didorong untuk sebagai operator dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat atau KSM ini, KSM pengolah sampah, tugasnya adalah mengangkut sampah, kemudian memilah sampah, mengolah sampah, sampai dengan menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi. Dan ini yang ketiga, yang terkait dengan yang kedua tadi, bahwa pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas didorong untuk bisa memenuhi sirkular ekonomi, atau jadi semua output olahan dari sampah yang di Kabupaten Banyumas bisa bernilai ekonomi dan berdampak ekonomi untuk masyarakat. Tiga hal tersebut yang membedakan antara Banyumas dengan kabupaten kota yang lain. Apa harapan dari Bapak untuk generasi muda agar semakin peduli terhadap lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik, Pak? Ini yang kami harapkan, bahwa generasi muda, Mas Dimas dan teman-teman ikut serta berperan aktif dalam pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas khususnya ke dalam tiga hal. Satu, penanganan dengan KSM. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah dari rumah atau dari sumber. Yang ketiga, sampah organik, baik itu sisa makanan dapur, sama organik dapur, ataupun organik yang lain, untuk bisa diolah di tingkat rumah, sehingga harapannya sampah berkurang yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah. Di samping didorong untuk menggunakan alat-alat yang tidak sekali pakai, yang bisa reuse dan berdampak kepada berkurangnya volume sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Hadirin, saat ini kami sudah berada di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas untuk melakukan wawancara terkait program Banyumas menuju sampah nol. Mari kita bersilaturahmi dengan Bapak Sadewo Trilastiono, Bupati Banyumas. Selamat siang Bapak, mohon izin perkenalkan saya Dimas Bagus Aditya, calon Paskibraka Nasional dari SMA Negeri 1 Purwokerto, ingin menanyakan tentang terkait program Banyumas menuju sampah nol. Bagaimana Pak untuk langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk penggunaan sampah dan menjaga lingkungan Pak? Ya. Jadi penanganan pengelolaan sampah di Banyumas itu sudah dimulai sejak Pak Hussein Bupati, saya wakil Bupati. Saya tinggal melanjutkan dan memperbaiki. Itu dari hulu sampai ke hilir. Jadi penanganan di hulu, di rumah tangga. Kepenginnya itu di rumah tangga sudah ada pemilahan sampah plastik, sampah organik dan non-organik. Kemudian di tengah itu kami pemerintah Kabupaten Banyumas membentuk kelompok swadaya masyarakat dasar yang mengelola sampah. Kemudian sampah itu dipilah lagi, ya seperti tadi, ya, ada yang high value yang punya nilai jual tinggi, itu langsung dijual oleh KSM kepada packer ya, yang mau plastik botol-botol air mineral gitu ya. Kemudian yang low value, yang bukan high value, itu dikelola. Yang organik bisa jadikan pupuk,
kemudian pusang, maggot ya, maggot. Kemudian sekarang lagi dicoba lagi untuk dibikin bahan bakar pengganti batu bara yang akan kita jual ke PLN atau PLTU. Sekarang primadonanya kita menjual RDF. Itu bahan bakar pengganti batu bara untuk pabrik semen. Saat ini kita jual ke Semen Indonesia ya, di Cilacap dan Semen. Namun kemarin kunjungan Pak Presiden di sini, saya matur Pak Presiden karena Pak Presiden punya program Zero Waste to Energy tahun 2017. Itu yang saya matur ke Pak Presiden kemarin dan diapresiasi oleh Pak Presiden, sehingga kami diberi bantuan rencananya 15 TPST di 15 kecamatan untuk nuwun data aku mudah-mudahan bisa berrealisasi. Itu yang sedang kita lakukan. Apa pesan dari Bapak untuk generasi muda Banyumas, Pak? Sadar bahwa penanganan lingkungan termasuk sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama. Bukti nyata cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Melalui gerakan Banyumas menuju sampah nol, generasi muda menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa. Dengan mengurangi sampah, menjaga kebersihan, dan mengajak masyarakat hidup lebih peduli terhadap lingkungan, kami ikut merawat Indonesia dari hal-hal sederhana. Karena mencintai tanah air berarti menjaga alam, lingkungan, dan masa depan negeri ini untuk generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan. Dari Banyumas, kami belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan kepedulian bersama. Sebagai generasi muda, kami siap menjadi pelopor menjaga lingkungan, menjaga persatuan, dan menjaga Indonesia. Dari Banyumas untuk Indonesia, menuju masa depan tanpa sampah. Salam Pancasila.